Halo, perkenalkan nama saya Novia Erlia Salsabila dari kelas 10 pemasaran A. Di sini saya akan menjelaskan hubungan kopi dengan sistem tanam paksa di Indonesia. Langsung aja kita ke penjelasannya ya. Apakah yang dimaksud dengan tanam paksa? Kultur stem cell yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor khususnya teh, kopi, dan kakao. Setelah bercokol mapan di Nusantara, VOC kemudian berupaya menanam sendiri kopi di wilayah jajahan mereka. Pertama kali mereka mencoba menanam di daerah Gunung Saharai Batavia pada tahun 1696. Gubernur Jenderal von Van Horn menerima biji kopi dari mertuanya yang bertugas di Malabar, India. Saat ditanam di kebun milik Van Horn di sekitar Batavia dan Cirebon, ternyata kopi yang dihasilkan sangat baik. Di Nusantara, sebenarnya kopi telah dikenal umat Islam sebelum dibawa oleh Belanda. Umat Islam yang menunaikan ibadah haji membawa kopi kembali ke tanah air. Hanya saja kopi belum menjadi primadona saat itu. Nafsu keuntungan finansial Belanda lah yang menjadikannya komoditas penting di tanah air. Menurut Jan Berman dalam Mobilizing Leveler of the Global Coffee Market, VOC mengangguk untung luar biasa dari produksi kopi di Jawa. Pada tahun 1730, Amsterdam memperdagangkan kopi dari 3 benua, Jawa, Reunion, dan Zaman. Para petani di Priangan begitu menderita. Mereka bukan saja dipaksa menanam kopi, tetapi juga mengantar hasil panennya ke gudang-gudang VOC dan menerima beberapa pun harga yang ditentukan oleh VOC. Seorang pemilik kebun kopi swasta mengatakan bahwa ketika panen semua orang dikerahkan untuk memetik panen kopi. Perempuan, anak-anak, bahkan orang lanjut usia dikerahkan untuk memetik hasil panen. VOC menganggap diri mereka bukan saja penguasa, tapi juga pemilik dari lahan dan orang-orangnya. Hal ini membelenggu para petani, mereka jadi terkurung di wilayah-wilayah lahan kopi tanpa bisa hidup berpindah-pindah. Van Imhoff dalam laporan perjalanannya di Priangan pada tahun 1744 mengatakan bahwa tanaman kopi menjadikan para petani enggan menanam kopi. Mereka hanya mau menanam kopi jika memiliki lahan yang cukup. Para petani kehilangan lahan sawah untuk makan mereka karena lahan-lahan telah ditanami kopi. Laporan Van Imhoff menggambarkan betapa malang nasib para petani ini. Mereka bukan saja dipaksa menanam kopi dan menjual dengan harga kelewat murah pada VOC, tetapi mereka juga dipaksa untuk membangun jalan, membangun gedung, dan kerja paksa lainnya atas perintah VOC. Dampaknya, banyak petani yang memilih pergi dari Priangan dan menetap di Banten karena beban di sana tidak berat. Hal ini terus terjadi hingga awal abad ke-19. Pada 1808, Lawik melaporkan bahwa penduduk di Ticedamar, Sukapura meninggalkan kampung mereka setelah mendengar rencana penanaman paksa kopi di kampung mereka. Tahun berikutnya di Cirebon, beberapa petani pindah sementara ke wilayah lain atau numpang untuk menghindari penanaman paksa kopi di kampung mereka. Bubarnya VOC pada 1799 karena kebangkrutan yang disebabkan korupsi nyatanya tak membuat nasib petani kopi membaik. Pada tahun 1800, pemerintah kolonial Hindia Belanda memerintahkan setiap keluarga agar menanam 250 pohon kopi. Angka ini bahkan dinaikkan menjadi 500 pohon kopi pada 1802. Ketika menjadi gubernur Hindia Belanda, Daendels memerintahkan agar setiap hasil panen langsung diserahkan kepada bupati. Di Priangan, Daendels menghilangkan sistem bagi hasil pada para bupati. Ia menggantinya dengan sistem persentase pada bupati dan bawahannya. Berkat peran bupati, hasil produksi kopi meningkat tajam. Pada 1810, panen kopi menghasilkan 120.000 pikul. Jelas bahwa keringat para petani kini diperas habis oleh para bupati. Buruknya jalan-jalan yang ada di tanah air membuat Daendels si bapak infrastruktur memperbaiki jalan-jalan dan jembatan yang ada. Daendels menjanjikan bayaran bagi rakyat yang bekerja membangun infrastruktur, namun ia ingkar janji. Minimnya kas pemerintah kolonial membuat rakyat melakukan kerja paksa dengan beban yang sangat berat dan melelahkan akibat banyak penduduk yang mati.
Kesengsaraan para petani tidak berhenti di pembukaan lahan saja. Ketika menanam kopi, mereka harus jauh dari lahan sawah yang mereka garap. Tidak menganggap sawah berarti kehilangan pemasukan bagi mereka. Hal ini memaksa mereka tinggal di kebun kopi dan kehilangan pemasukan untuk keluarganya. Sistem tanam paksa ini memberikan imbas yang luar biasa. Biaya murah yang diperoleh pemerintah kolonial untuk memperoleh kopi membuat mereka mendapatkan untung yang tinggi. Pada tahun 1856, ada 70 juta pohon kopi yang berubah sementara para petani semakin diperas tenaganya. Otto van Res pada 1866–1867 di Praingen memberi informasi yang berharga. Menurutnya, penanaman dan penyerotan kopi didasarkan kerja paksa. Penghasilan petani yang terpaksa tinggi di kebun membuat penghasilan mereka tidak menentu dan kadang tidak mendapatkan upah. Pada akhir abad ke-19 mulai terdengar kritik terhadap sistem tanam paksa. Pada tahun 1880 produksi kopi mulai goyah. Hal ini disebabkan penyebarannya wabah Himelia Phastastrik pada tanaman kopi. Bercak oranye pada daun tanaman kopi ini menandai memudahnya produksi kopi Hindia Belanda. Pada 1917 tanam paksa kopi ini dihapuskan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.